qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dari Al-Ustadz untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah amma ba'du. Awalan hayabina nashkurullah azza wa jalla alladzi qata'tana ni'man katsiratan ka ni'matil iman wal islam wa kadzalika sihatan wa afiatan hatta nastati'a ana jatami'a fi hadha zoom mubarak. Wa thaniyan la nansa salatan wa salaman daimain ila nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mereview ulang dari materi yang kemarin, kurang lebihnya jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Itu bahasa gampangnya, karena al-jumlah artinya kalimat, kalau al-kalimatu artinya kata. Al-jumlah al-mufidah, kalimat yang berfaedah, kalimat yang memiliki manfaat. Kalimat yang memiliki manfaat itu berarti kalimatnya sempurna. Sami, pendengar itu langsung memahami. Misalnya, itu terdiri dari dua kata. Misalnya adalah hadza kitabun. Ini sebuah buku. Ketika mutakalim berbicara hadza kitabun, maka sami langsung bisa memahami. Pendengar langsung bisa memahami ini adalah sebuah buku. Al-kitabu jamilun. Buku itu bagus dan seterusnya. Atau yang terdiri dari tiga kata. Ana aku luruza. Aku memakan nasi. Ana itu saya, aku lu makan, arroza nasi. Terdiri dari dua kata. Atau yang terdiri dari empat kata yang kemarin sudah terbahas juga. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan lanjutkan di tamrin. Namun sebelum kita lanjut di tamrin 3, alangkah baiknya kita mengenal kosakata-kosakata untuk mempermudah dalam mengisi. Di situ kita sudah tertera, saya Kusnudon, antum sudah baca dan sudah mulai menghafal meskipun 1 atau 2. Karena Kusnudon itu menurut saya wajib begitu ya, Ustazah. Jadi setidaknya kosakata yang telah kami berikan itu bisa untuk menambah-nambah. Minimal sehari 1. Kalau terlalu berat, 2 hari 1. Kalau terlalu berat, 3 hari 1. Intinya nambah. Ketika di pondok pesantren MTA sehari 2. Dari Senin sampai dengan Kamis. Jumat itu biasanya murojaah, mengulang dari Senin sampai Kamis. Itu berarti 2 kali 4, sudah 8 kosakata. Anak-anak kita di pondok pesantren MTA. Nah, asatidzah rahimani wa rahimakumullah, mari kita ngikuti jejak mereka. Ketika berat 4 atau sampai 8, ya udah kita sehari 1 gitu aja. Untuk ini tidak perlu dibacakan karena sudah pintar membaca.
fi di dalam, mu'limun menyakitkan dan seterusnya. Kemudian asatidzah untuk mempermudah juga, di sini ada yang tidak menggunakan tak, di sini ada yang menggunakan tak. Sebagai penambahan, yang tidak ada tak itu adalah laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Yang ada tak marbutoh, tak bundar, ngoten niku. Itu tanda perempuan atau yang dianggap perempuan. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan sifatnya. Jamilatun indah, wasiatun luas, murtafiatun tinggi. Zarqa, nah ini juga, ini adalah termasuk bagian dari perempuan atau yang dianggap perempuan. Sebagai pengetahuan umum seperti itu. Kita langsung saja menentukan tamrin yang ketiga. Mayyizil jumalal mufidata fitaroki bil atiyah. Tentukan mayyiz al-jumalal mufidah, kalimat mana yang sempurna, kalimat mana yang memiliki faedah. Fitarokib di dalam susunan-susunan al-atiyah di bawah ini. Baik. Kita lanjut yang nomor 1. Siapa yang hendak menjawab? Perlu dibuat contoh dulu. Nomor 1, Laisa Jawa itu Laisa Jawu. Laisa Jawu itu belum menjadi kalimat yang sempurna karena belum bermakna. Ya. Laisa al-jawu. Bukankah atau tidaklah al-jawu udara itu? Nah, kira-kira pendengar tentu masih bingung. Yang dimaksud apa? Karena baru tidaklah. Baik, betul. Nomor 1, layaku min jumlah, tidak terbuat dari jumlah yang sempurna. Dikarenakan belum lengkap atau belum bisa dipahami oleh Sami. Siapa yang kedua? Nomor 2, akala faridun. Yeah, betul. Itu sudah termasuk jumlah mufidah. Bagaimana? Apakah ini sah? Sah. Benar. Sah. Ah, akala faridun. Meskipun di sini belum ada objek apa yang dimakan farid, akan tetapi ketika di dalam percakapan harian, farid pun maem. Nah, itu pasti sudah dipahami. Entah apa yang dimakan. Intinya, apakah farid udah makan? Nah, pertanyaan itu langsung dipahami oleh Sami. Ia langsung bisa menjawab. Kan begitu. Jadi, akala farid, farid telah makan. Itu merupakan jawaban yang langsung bisa dipahami oleh Sami. Dipahami oleh pendengar. Mantap sekali. Jawabannya sah. Ini merupakan jumlah mufidah. Silakan nomor 3. Al-qitaru sari'un. Ini kalimat yang sempurna. Betul. Sah ya? Ah, Ya. Al-qitaru sari'un. Kalau al-qitaru sari'atun betul enggak? Syariatun. Tidak betul, karena tidak betul. ya panas. Laki-laki. Ya, kalau syariatun maka salah. Karena al-qitar itu tidak ada taknya, maka harus syari'un, tidak boleh ada taknya. Terus jawabannya ini merupakan jumlah mufidah. Lanjut nomor 4. Enggak yang kedua, silakan. Nomor 4, ini istahatta.
Ini tahata. Jika kamu bersungguh-sungguh, ini tidak termasuk jumlah mufidah. Betul, ini tidak termasuk jumlah mufidah. In ijtahadta, maka harus ada terusannya agar bisa dipahami. Baik, istamir li nimratil khamisah. Lanjut untuk nomor 5. Lital maridu. Gimana? Kaital maridu. Laisal maridu. Laita. Laital. Ya. Laita. Lital maridu. Ini belum termasuk mufidah. Laita maridu, seandainya orang sakit itu, nah titik-titik berarti. Ini berarti belum termasuk jumlah mufidah. Meskipun sudah terdiri dari 2 kata, akan tetapi belum bisa dipahami. Belum sempurna saja. Belum sempurna. Laita almari itu. Laita artinya seandainya. Kayak di surat An-Naba ayat terakhir. Yaqulu ya laitani, yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Iya. Bayakul kafiru, orang-orang kafir berkata, Ya laitani ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulu sebagai tanah saja. Oh iya, bapaknya betul. Seandainya orang sakit itu berarti termasuk yang belum jumlah mufidah. Qabla jumlah mufidah. 6. As-saubu nadhifun. Ya, atau bunadifun. Termasuk jumlah Saubunan. mufidah, kalimat yang sempurna. Betul. Atau bunadifun termasuk kalimat yang sempurna. Di sini di dalam arti saya ngasihkan asaub, itu kata asalnya adalah kain. Cuma di dalam keseharian atau bisa juga diartikan sebagai baju. Siapa yang tahu bahasa Arabnya baju apa? Komisun. Libas. Libasun. Komisun. Libasun itu pakaian secara umum. Alibasun. Ya, libasun itu pakaian secara umum. Ini Komisun. ya, komison itu kemeja. Kemeja. Ya. Komison. Kalau saubu, Asaubu itu baru kain. baju itu kain saja. Iya. Asaubu itu asalnya adalah kain. Libasun pakaian secara umum. Komison artinya Komisun baju. Ustaz. kemeja. Kemeja hem. Iya, kemeja hem. Sirwalun. Sirwalun. Celana. Celana. Mantap sekali. Sudah pinter-pinter ya. Sudah biasa dengar. Sirwalun. Kalau ini kolan suwatun. Peci, songkok. Masya Allah, keren sekali. Apa Ustaz? Oke, Apa tadi? ulangi. Tadi loh, apa tadi yang barusan dihapus tadi? Oh, mau dicatat. Ya, Kolan kolan suwatun. suwatun. Oke, kolan suwatun itu peci. Oh, peci. Peci dengan topi beda saja. Peci itu ini. Torbusun. Peci. Kalau macamnya banyak ya. Iya, asaub itu artinya kain. Nazifun, kain itu bersih. Kalau di buku tarjamah, asaub diartikan sebagai baju. Maka sekaligus dijelasin saja, atau bu itu asalnya adalah kain. Kita kan Torbusun. apa? Kalau torbusun apa Ustaz? Topi. Oh, peci tadi ya. Kalau kolan suwatun, peci. Oh, kalau
Kalau tarbusun topi. Tarbusun. Tarbusun. Ya, itu sudah pelambalannya. Ataupun nadhifun, pakaian itu bersih, baju itu bersih, kain itu bersih, baik. Itu termasuk kalimat sempurna. Al-jumlah al-mufidah. Oke, Namdi, kita teruskan. Kalau kita bilang Ya, Namdi, kita teruskan. Namdi ilan nimrah asabi'ah. ya Ustaz. Ya, Alkitabu alladzi tidak sempurna Ustaz. belum sempurna. Belum sempurna. Alkitabu buku itu alladzi yang. Buku yang ngapain? Yang aina Ustaz. Ya, alkitabul ladzi, buku yang titik-titik. Ini perlu Auno. banyak kata ini. Alkitabul ladzi yufidu, nah, fialnya gitu. Tabu. Ya, intinya kalau alkitabul ladzi, buku yang itu berarti termasuk kalimat yang belum Sempurna. 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 Belum Mantap sempurna. sekali. Satu lagi untuk pemanasan, kira-kira udah panas, ya Pak? Al-bintu mutalimatun. Sip, bagus sekali. Di sini nggak ada harokatnya, bisa baca. Yang belajar itu tidak kalimat yang sempurna atau Pintu. tidak termasuk kalimat yang sempurna. Iya. Karena Pintu belum jelas. al-muta'allimah, anak perempuan yang belajar itu termasuk kalimat yang belum sempurna. Belum sempurna. Iya. Itu kalau yang belakang tanpa alif lam sudah sempurna, Ustaz. Pintu muta'allimatun. Boleh? Alif lam. Hmm. Kalau misalnya tanpa alif lam sudah sempurna ya malahnya. Iya. Tapi Misalnya begini kan, nomor 9 misalnya ya. Al pintu muta'allimah. Muta'allim. Ilmu. Apa artinya berarti? Anak perempuan itu Pelajar. pintar. Pelajar. Iya, Oh. anak perempuan itu pelajar. Pemuda. Anak perempuan itu adalah Oleh pelajar. Al-bintu tilmidatun. Boleh juga. muta'allim. Muta'allimatun. Muta'allimatun. Iya, artinya pelajar. Ini kesimpulannya, meskipun ini terdiri dari dua kata, misalnya akala faridun, itu meskipun kayaknya terdiri dari dua kata, akan tetapi ini sudah sempurna. Ya, meskipun tidak ada objek, tapi Same sudah bisa memahami bahwa Farid telah memakan. Berbeda dengan yang lain. Yang misalnya tidaklah udara itu, maka tentu membutuhkan kalimat penjelas setelah kata ini. Asobun alifun, ini juga udah sempurna meskipun terdiri dari dua kata. Siapa yang bisa menyebutkan kaidahnya kemarin? At-tarkibul ladzi, silakan. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidzon kalama. Bisa diartikan?
Susunan yang menunjukkan faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna juga dinamakan kalam atau pembicaraan. Iya. Kalam itu apa? Kalam. Oh, ada background-nya Ustadz ya, suaranya. Itu ada suara masuk itu dari siapa itu? Ibu-ibu. Dari Pak Heru Ya, itu. Matikan dulu. di mute dulu. Ya, Ustadz. Ya, yuk dilanjutin. Kalam itu apa? Pak Muh S. Kalam. Ardi nih kelihatan nih. Gimana? Masuk? Ye, ada noise Dimatikan. background. Dimatikan. Biar caranya matikan modelan ini. Di bagian mic-nya diklik. Mic-nya diklik. Nanti kalau pengen jawab, dihidupkan. Kalau tidak pengen jawab, mic-nya dimatikan. Coba belajar begitu, nanti biar terampil. Nah, Ustadz. Ya, kalau jawab nanti dihidupkan, kalau tidak jawab dimatikan aja. Ini yang terpantau masih menghidupkan Pak Katnin, Pak Iya, tapi Suyati. saya nggak bicara sama sekali. Asal tidak rame ya biar saja. Kalau Oke. situasinya tidak rame, semoga mawon. Kita lanjutkan diskusi. Bagaimana untuk kalam? Kalam itu apa? Kalam itu suatu pembicaraan. Jumlah. Syarat kalam. Syarat kalam Sampaikan. disengaja. Jumlah yang disengaja dengan sadar. Mengandung makna, Ustadz. Kalam adalah jumlah beberapa kata yang mengandung arti dan disengaja. Ya, gampangnya adalah kalam itu jumlah mufidah yang disengaja. Gampang ya? Oh, Monggo, coba apa tadi? Kalam itu adalah kita yang Jumlah mufidah yang disengaja. Iya. disengaja. Jumlah mufidah yang disengaja. Kemarin saya contohkan di dalam mimpi, saya bilang saya makan mie ayam 5 mangkok. Itu jumlah mufidah. Saya makan mie ayam 5 mangkok. Tapi ternyata dia diucapkan ketika tidur. Maka tidak dimaksud dengan kalam. Dia jumlah mufidah akan tetapi tidak kalam. Dan juga kamu ganteng sekali, tapi yang ngomong orang gila. Itu juga bukan intinya untuk yakulu dengan takulu, yasma'u dengan tasma'u, kita akan mengetahui ketika kita sudah masuk pada bab fi'il mudhari. Boleh tanya Ustaz? Oke. Ini mohon maaf, yang pelajaran pelajaran kedua itu kan al al itu kan artinya itu. Yang ketiga itu nggak ada yang khotiul matoru itu nggak ada al. Jadi kok ada kata itu gitu. ada alif. Di yang kemarin itu, Latihan 2 itu pelatihan 2. yang khotiul matoru. Artinya hujan itu berhenti. Ya. Kalau yang paling atas al. Nah, itu al itu kan itu. Tapi yang nomor 3 itu nggak ada al, tapi kok ada arti itu gitu loh.
Ya, coba tak buka dulu. Berarti itu materi yang kemarin ya. Ya, itu kan Yang ada dari A-nya nomor itu 3 sampai ke yang ada A-nya yang yang matorune, Pak. oh iya iya Nah, iya itu Ustaz. kan apa ya? eh, anunya di belakang. Apa Yang itu belakang subjeknya itu di belakang. al-mutharu. Oh ya. Yang kotiu-nya itu sebagai apa itu predikatnya sebagai fiilnya. Oh iya iya. Ah, Ini berarti toh. yang yang al-matoru itu pakai al, sehingga berhenti. Yang Oh iya. kotiu-nya itu sebagai fiilnya, fiil mudhoreknya. Sehingga Oh iya iya. Ya, Ya, makasih gampangnya Ustaz. al-matoru ini adalah subjek. Dia Ya. pakai al, maka artinya Ya. hujan itu. Ya. Yang kotiu sebagai predikat. Artinya Memang. berhenti. Saya kira yang paling awal semua gitu Ustaz. Hmm. Ya, Nomor ya. 4 juga kan gitu. Yasiru bergerak. Apa as-sahabu? Bergerak apa awan itu? Maka Ya. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, awan itu bergerak. Terus sama anu Ustaz, yang latihan 3 tadi, yang nomor 7, kitab Oke, yang Al-Kitabul Ladzi. ya. Nah, ini ada alnya, tapi ini artinya kok hanya kitab yang enggak ada itu gitu. Hmm. Sama nomor 8, anak perempuan yang terpelajar, al bintul muta'alimah. Itu kok al Iya. artinya, tapi kok enggak ada arti itu gitu Ustaz. Mohon maaf. Lah kan itunya di sini. Anak Iya. perempuan yang belajar itu, ngoten. Oh, ini artinya enggak ada. Ini artinya hanya anak perempuan yang terpelajar gitu aja. Iya. Hmm. Nanti ketika di belakangnya sudah ada kalimat, itunya masuk. Ini juga Hmm. Alkitab boleh di buku yang bla 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 itu ngapain? Oh iya ya Ustaz. Atur nuhun. Nggih. Untuk yang nomor Itunya 2, nanti di belakang ketika sudah mendapatkan Kalimat kata. kata yang Hmm. menjelaskan. not manut. oke, matur Koper. Ustaz. Ini masih jauh. Masih jauh. Terus Ya, matur. untuk anu pembacanya, mohon maaf. Contohnya nomor 1. Yang betul yang membaca itu laisal jauh atau eh, belakangnya dibaca normal atau enggak? Dibesarkan Akala faridun atau al akala faridun. Faisal jauh. Faisal Laisal jawu harus ditekan pada wawu. jauh. Ada. Yang kedua, Laisal jawu. Ya Ustaz, Ustaz. Ustaz. Ya, matur. Matur Ustaz. Nggih. Ya. Ini yang nomor 2, Hmm. dari tamrin 3 itu. Farid makan. Kala-kala faridun ya. Itu kok objeknya di belakang itu loh. Subjeknya di Subjek. Oh, itu kok harus begitu, kok yang lainnya kok lain gitu loh. Itu ya. bagaimana keterangannya atau bagaimana caranya? Untuk ini Ah, nanti ada bab di bab 10 ada hmm. namanya jumlah fi'liyah. Oh gitu. Jadi belum sampai kita Belum. ya. Oke. Ya ya. Nggih. Makasih. Itu nanti di bab 10. Oke. Untuk nomor 1 ini masih lama juga nanti, yaitu di bab 15. Ya, pokoknya ini dimakan dulu saja, Ya. dipahami bahwa kalimat ini sempurna dan tidak sempurna. Oke, makasih. Oke. Ustaz.
Mudah-mudahan puas yang bertanya dengan jawaban ini. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Amin, amin. Sudah cukup? Bisa dilanjut. Ye. Kita akan lanjut yang lebih seru. Hahaha. Ij'al kulla mithalin minal amsilatil atiyati jumlatan mufidatan biwad'i kalimatin mulaimatin bil makanil khali. Jadikan setiap contoh ada al-unsuru titik-titik al-qafasi itu menjadi kalimat yang Dengarkan lagi sempurna. kita. Dengan cara apa? Meletakkan kata yang sesuai pada titik-titik tersebut. Ini sudah saya Ditambah bantu free, Ustaz. dengan kosakata di sini. Sepertinya sudah cukup membantu. Ingat, fi itu tidak hanya di, Ya, tapi Ustaz. artinya juga di dalam. Kadang-kadang artinya pada, tergantung konteks kalimatnya. Contoh, fisa'atil khomisati, pada pukul 5. Jadi, tergantung konteks kalimat. Nomor 1. Al-usfuru nuktah 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 al-qafasi. Siapa? Al-quru Qafasi. qafiyati. Fi, Fi, Ustaz. Ya, Ustaz. Huruf Ye. fil Asfuru qafasi. Al-usfuru fi fil al-qafa. qafasi. Ya, al-usfuru fil Fi. qafasi. Betul? Betul, Ustaz. Jawabannya Oke, adalah Ustaz. fi. Fi ada yang menggunakan titik 2, ada yang tidak menggunakan titik 2. Ini kedua-duanya sah. Sah. Kalau saya suka Ya, yang pakai pakai titik. yas. Ya. Nanti. Dan yang dikasih harokat hanya yang fa-nya. Karena ya itu tidak pantas untuk diberi harokat. Tidak pantas diberi harokat berarti sukun. Bedanya apa, Ustaz? Beda apanya? Ada titiknya dan enggak. Bedanya apa ya? Biasanya ngelihatnya gitu, ada yang ada titik, ada yang enggak. Itu aja sih. Kan yang dimaksud alif bengkong itu, Ustaz. Kalau Ya, alif Ustaz. bengkong harusnya fa-nya fathah. Oh, Iya. bukan hamzah, Ustaz ya. Berarti kalau alif bengkong itu Bukan alif. nya fathah. Iya, harusnya fathah. Tapi karena fa-nya kasroh, saya simbolkan itu memang huruf ya, akan tetapi tidak ada titik. mungkin cara membacanya Ustaz dipanjangkan. Fi gitu. Iya, seperti itu. Sudah beres ya? Fi ada 2 penulisan. Kalau saya madhabnya yang ada titiknya. Oh, ada titiknya. Ketika ada yang menulis tidak ada titik, biarin saja. Tapi maksudnya sama Ustaz ya? Iya, betul. Kaidah yang benar yang mana Ustaz? Yang apa? Kaidah yang benar yang ada titiknya atau yang Ya, tidak? 2 mantap tadi. 2 madhab tadi. Contoh, kata lain ala. Ala itu kan dia nggak pakai titik. Ya. Allah. Ya, tapi ketika disambungkan dengan kum menjadi alaikum. Muncul titik. Titik. Gitu. Ala ketika di atasku dia diganti dengan titik alayya. Alayya. Ya. Jadi seperti itu saja. Kalau depan sebelumnya kok fathah itu berarti alif. Gampangnya gitu mawon. Alif bengkong. Alif bengkong.
Namun Nggih, nomor nggih. satu jawabannya V agar bisa lengkap. Al-usfuru fil qafasi. Burung itu di dalam sangkar. Ada nggak jawaban yang lain kira-kira untuk memperbanyak variasi? Saya mau nyoba? Di luar bisa. Mm-mm. Ala juga bisa. Alal qafasi. Berarti dia Burung itu atas di sangkar. atas sangkar tapi di luar sangkar. Atau Tahta. tahta boleh. Bongko. Luar sangkar. Oh, Kala Fauko. Fauko bisa. Fauko di atas yang tidak menempel. Pakai mabuk. jadi kalau dikasih akala yakulu gimana saat itu? Ya jangan alkofasi. Masa burung makan sangkar? Pakai V, V-nya tetap Iya di pakai V yang bisa digabungkan dengan Burung alkofasi makan di dong. dalam sangkar saja. Iya. Iya. Al-usfuru yakulu fi. Itu Fi. Ya, kalau boleh. begitu boleh. Boleh. Yakulu fi. Iya. Ini berarti bisa diisi mau dua kata atau satu kata gitu, Ustaz? Kalau ini titik-titiknya cuma satu, ya kita Satu ikut kata. satu kata saja. Oh, iya. Al-usfuru fauqal qafasi. Burung merpati itu di atas sangkar karena ucul. Baik, kira-kira itu untuk jawaban nomor satu. Meskipun jawabannya V, akan tetapi bisa divariasi tergantung kondisi burung itu di mananya sangkar. Dan bisa diisi dengan satu kata berupa harfu jar atau dzaraf, berupa satu kata yang sudah bisa menyempurnakan makna sesungguhnya. Baik, lanjut nomor 2. Nomor 2 kasih Ustaz. Yaitu akala alqoqihata. Al-waladu akala Akala. al-fakihata. Boleh? Al-waladu akala al-fakihata. Al-waladu anak laki-laki itu atau sudah. seorang anak laki-laki itu akala makan. Kalau di kosakata tadi saya menggunakan kata Yakulu. yakulu. Ulu tadi. Ya, yakulu. Yakulu. Awal itu yakulu alfa kihata. Iya betul. Al-fakihata. Al-walad kata yang di depan yakulu predikatnya, al-walad sebagai subjek, yakulu predikat, al-fakihata objek. Sehingga kata al-waladu yakulu fakihah sempurna. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Kalau Siapa? diisi ini Ustaz, diisi memetik buah, bisa nggak Ustaz? Boleh, ya memetik boleh, memetik. Membeli boleh. Al-waladu yashtari al-fakihata. Al-waladu yahsudu al-fakihata. Pemanen, yahsud. Panen. Variasinya cukup banyak. Mengupas. Mengupas itu apa? Mengupas. Mengupas apa mengupas? Mengupas apa ya? Siapa yang tahu? Mengupas ngocai. Ngocai.
Nanti diperpanjang lagi mengupas dengan pisau. Iya, kalau agak panjang gitu. Apa mengupas? Mengupas. Lupai. Mengupas. Taksiru. Apa? Taksir. Mengupas. Taksir. Tasawur. Aku mengupas apel, misalnya. Ya, aku mengupas buah. Kosara Ustadz mengupas. Kosaro. Kosaro. Saro. Oh ya, aku mengupas berarti Ya, sih. kosyaro. Kosaro. Kalau taksir, Fa'ala Ustaz. yufa'ilu. Kosyaro yukosyiru berarti. Kosyartu al-fakihata. Kosyartu, aku telah Taksir, Ustaz, ya. mengupas al-fakihah. Buah. Taksir. Berarti kalau al-waladu bisa dengan kata kosyaro. Al-waladu kosyaro al-fakihata. Taksyaro al-waqif. Kosyaro. Yukosyiru. Kosyaro yukosyiru. Mengupas. Kalau dari sir, Ustaz, ya. Shin titik Ya. 3. Kosyaro yukosyiru. Kosaro. Taksir. Taksyaro. Taksiru. Taksir. Kosyaro yukosyiru. Mengupas. Banyak variasi untuk nomor 2 ini. Silakan lanjut nomor 3. Asauru al-ardu. Itu jantan jalan. Yajarusu membaca. Tapi Ya. jantan itu. Berarti al-ardo fatkah. Al-ardu. Sauru sapi jantan itu membaca yahrusu al-ardo. Ya. Tuh. Yahrusu. Yahrusu. Membaca. Membaca. Rujul. Monggo. Nomor ini siapa yang mau membuat yang lain? Coba saya, Ustaz. Yeah. Al-waladul Muhammad Dabul Al-Muta'alimah. Yang mana itu? Nomor 4. Ya, nomor 3 belum diuraikan. Lanjut. Ya nomor 3 dulu. Iya. As-sauru sapi jantan itu ngapain selain menginjak. Tanya dulu, Ustaz. Menginjak bahasa apa ya gitu. Menginjak. Asauru dengan bakorun atau beda atau bagaimana, Ustaz? Iya, itu sinonim. Asauru bakorun. Bakor, asaur itu sinonim. Kayak al-khison dengan al-khoil. Jantan.
Tadusu. Yadusu. Al-baqaru tadusu. Menginjak Dasa bahasa Arabnya yadusu. yadusu. Dasa Yadusu. yadusu. Dasa yadusu. As-sauru yadusul ardo. Betul. Yadusu. Kalau Ya. jalan apa? Jalan. Masya yamsi. Yadusu itu apa? Ustaz? Oh, jalan. Dasa yadusu menginjak. Jalan, sapi jalan itu jalan tanah. Sajarah. Oh, Masya. Masya. Terkubur. Sapi jantan itu terkubur tanah. Oh, Ya, terkubur. bisa juga. Intinya tinggal kosakatanya lah ya. Yajus. Intinya tinggal kosakatanya. Kita Seorang anak yang baik, titik-titik. Awaladul muta'alima. al-waladu al-muhazzabu Mahbubun. Anak yang sopan itu terpelajar. Dicintai. Bun. Mahbub. mah mahbub Bun. hazzabu mahbubun. Seorang laki sopan itu mahbubun, dicintai. Coba kata yang lain mau dikatakan apa? Mustahidat. Mustahitun. Mustahid. Mujtahidun. Anak yang terdidik itu rajin, anak yang sopan itu rajin. Laki, Jamilun. Sopan itu Pintar, anak soleh. ya, mahirun, mahirun. mahirun, pintar. Oke, cukup ya. Lanjut nomor 5. Man, Satu yang itu al al-khida'u ad-doyyiku Limun. Sempit. Menyakitkan. ya, mu'limun, mu'limun. Mu'limun. Qayitu, qayiku. al-khida'u ad-doyyiku mu'limun. Sepatu yang sempit itu menyakitkan. Selain mulimun bisa diganti dengan kata lain. Tidak bisa dipakai, Ustaz. Tidak bisa dipakai, berarti bisa 2 kata dong. Oh, iya. Yang satu kata? Nadifun. Sepatu yang sempit itu nganggur, Ustaz. Nganggur. Nadifun udah. Nadifun. Nganggur ya. Bersih. Iya. Nadifun itu bersih. Sekarang saya menyampaikan untuk Al-Khida. Al-Khida ini ada 2 versi ya sudah. Karena ini sepasang, ada yang menganggap Al-Khida adalah mu'annas. Al-Khida udoyikoh. Al-Khida udoyikoh. Jadi sepatu yang sempit itu al-khida'u ad-doyikotu. Terus ada yang berpendapat al-khida'u itu karena nggak ada tak marbutoh, maka laki-laki, maka al-khida'u ad-doyiku. Mudakar. Sepatu yang sesak itu nggak termasuk mudakar. Maka ketika kita melihat
Al-khida'u, an-na'lu, kalau itu dianggap mu'anas yang terpasang, itu Pasang. biasanya mu'anas sepasang. Ada Pasang. kanan, ada kiri. Hmm. Di Beberapa sesuatu yang benda itu langit itu kan pasang. juga mu'anas. Nggih. Pripun? Yes. Baik. Kita lanjut ke nomor 6. Al-qamaru titik-titik as-sama. Atas langit. Baru ila as-sama'u, di atas langit. Berarti as-sama Fi, fi, Al-qamaru fis al-qamaru fis sama'i. boleh. Sama. Al-qamaru fis sama. Qamar bulan itu fis sama. Bulan itu di langit. Amrul Khamis. Mungkin ada yang lain? Al-qamaru titik-titik Ala kan di atas. ala di atas. Ya, Ala sama. Terbit bisa, terbit Ya. bisa. bulan itu terbit. di langit. Langit. Terbit ya, terbit bisa. Terbit tapi dua kata. Sama. Karena ada butuh dari. Bulan. Bulan itu terbit dari langit. Maksudnya gitu kan? Ya. Mendingan Beredar. beredar. Ya. Kita Putar. di tamrin 4 ini hanya meletakkan satu kata. Ij'al kula mithalin minal amtilatil atiyati jumlatan mufidatan biwati kalimatin. Dengan meletakkan satu kata. Sehingga kita tidak meletakkan 2 atau 3 kata. Hanya satu di tamrin 2 ini. Buah. Laptop saya error ini. Tiba-tiba mencet angka 8. Kita lanjut untuk yang tamrin 5. Dok kula kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidat murakkabah min kalimat. Amal bait, letakkan 2 kata. Oke. Bentar. Ini berarti hanya minta 2 kata, oke? Al-hadiqatu jamilatun, as-sajaratu Murtafiatun. Al-azharu Al-azharu jamilatun. Asyamsu Amsamsu. Toliatun misalnya. Kabiratun. Kalau ini hanya meletakkan murokabah min kalimata ini hanya terdiri dari 2 kata. Tambah 2 kata. Satu kata. Tambahnya cuma 1 kata. Oh, tambahnya 1 kata ya. Iya, murokabah min kalimata ini terdiri atau tersusun dari 2 kata. Ini sudah ada 1 kata, berarti tambah 1 lagi. Ini kata, ya. Ayo, sekarang yang nomor 2. Kula kalimatin min kalimatil atiyah jumlah mufidah murakkabah min aksara min kalimatain. Lebih dari 2 kata. Ayo, berarti bisa 3 ya. Al-ma'u. Al-amam. Umar yasrobul ma. Umar yasrobul ma'a. Boleh. Umar minum air. Boleh. Al-fakihah. Sungai itu airnya jernih.
Boleh. Ya, boleh juga. Yuk, al-fakihah. Fakihah, buah, Buah. Ya. Yang abu belum Ustaz? Manis. Abi Yang dan Yakulu. Siapa yang Yakulu ya? Abi yakulu abi. Yakulu Ahmadu. rasanya lezat. Ahmadu al-fakihatu. Al-fakihata dong. Hmm? A Oh Nah, iya. Kalau buah itu Maaf. rasanya lezat itu Ustaz. buah itu rasanya lezat. Al-fakihatu ta'muha ladzidatun. Boleh. Karena kata aksaro itu tidak terbatas. Taruh itu. Aksaro ini tidak terbatas, lebih banyak. Ya, dan Yalabu, ya Ya, Allah. Bermain bola. Yang Abu Ahmadu bil Kuroti. ya. Yalabul Ahmad Bikuroti. Al Ustadu, Abu Adu, Al-Ustadu, Yalabu, Al Abu, anu Ustaz, apa? Mobil, Main mobil. Ayarot, Masa Ustadznya bermain mobil. apa? Kendaraan Ustaz. Yarkabu. Ya abu. Oh, Yarkab. Ya, Yarkabu. Al-Ustadu Yarkabu Sayyarota. Al-Ustad itu mengendarai mobil. Labu. Nah, kata yang ini, yang Yarkabu ini. Tadi udah. Berarti udah selesai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini Latihan soal. Nanti ketika mau memperluas, tausi untuk memperluas itu bisa berdiskusi atau bisa membuka kamus. Ayarot. Ma perbendaraan Ustaz kurang. Dalam? Perbendaraan katanya kurang banyak. Iya. Kosakatanya belum banyak. Oke, nanti tiap Selasa kita tambahi kosakata. Tapi saya minta tolong kosakatanya ya dikit-dikit dihafalin. Siapa? kalau itu kosakatanya di WA group nanti di print gitu. Menghafal itu nggak harus menghafalkan satu-satu atau dua-dua. Kalau kita sering membaca dalam latihan soal, dalam jumlah mufidah, dalam amsilah, contoh-contoh yang di buku sudah diterjemahkan, itu nanti Bisa untuk dia. terbiasa hafal sendiri. Ngoten? Iya, tadi. Deh. Karena untuk latihan 6 ini saya skip dulu karena buatlah 3 buah susunan jumlah mufidah masing-masing terdiri dari 2 kalimat. Belum bikin 3. Yang tambahin 6. Maka tak skip dulu karena kurang kosakata. Saya bagi kosakatanya kalau terlalu random juga sulit. Kalau ngisi hanya beberapa kata kan masih bisa dikira-kira. Itu untuk materi malam hari ini kita tamrinat sampai tamrin 5. Insya Allah yang akan datang kita masuk di bab 2 dengan judul
bagian jumlah. Bab 2, bagian-bagian Ya, jumlah. insya Allah minggu depan kita akan lanjut di bab 2. Nanti kayaknya enaknya gini, Tad. Untuk teori, habis itu sedikit praktek, minggu depannya praktek. Intinya, tamrinat jangan sampai kita tinggalkan. Di situ ada tamrinat, ya kita kerjakan. Apakah semuanya ataukah beberapa saja, seperti itu. Intinya kita ada latihan soal. Itu ya. Nggih. Oke, siap. Kita belajar bahasa Arab jangan jadi beban. Belajar bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Niki pun anu, Ustaz Jaya. Oke. Niki pun nyantai penak kok.